Hello, what's up everybody? Back again here with me, Tony Zilla. And Adi Harja. And you are watching Oke, balik lagi di channel Cars with Edi bareng gua Adi Harja Kusuma. Kali ini kita bakalan ngebahas Hyundai Creta, atau kalau orang Korea bilangnya Hyundai, nggak mau bilang Hyundai. Tapi karena kita di Indonesia ya udah kita bilangnya Hyundai aja lah ya. Oke, jadi Hyundai Creta ini mulai masuk di Indonesia itu bulan Januari tahun 2022. Nah, selama 10 bulan dari Januari sampai bulan Oktober, mereka berhasil menjual 14.000 unit. Menurut gue itu angka yang sangat besar banget. Makanya nggak heran kalau kita sering ngeliat mobil ini di jalan raya. Dan gue nggak heran kenapa bisa selaku itu, karena mobil ini dibekali dengan fitur-fitur yang menurut gue keren banget. Salah satunya ada lane keeping assist, ada cruise control, dan ada juga yang namanya Blueling sama My Own Creta. Nah, Blueling ini apa? Jadi Blueling itu adalah aplikasi di mana kalian bisa ngehidupin AC mobil kalian lewat handphone. Kalian bisa tahu di mana posisi kalian parkir, dan sebagai reminder juga kapan waktu kalian harus servis. Dan Hyundai Creta itu punya 4 varian. Yang pertama adalah varian Trend. Yang paling murah itu varian Active yang masih menggunakan transmisi manual. Dan yang kedua ada varian Trend, yang ketiga ada varian Style, dan yang keempat yang paling tinggi ada varian Prime yang ada di sebelah gua sekarang. Nah, keempat varian itu punya mesin yang sama persis. Yang artinya di balik kap mesin ini ada mesin Smart Stream 1500 cc yang mempunyai tenaga 114 horsepower dan mempunyai torsi hingga 144 Nm. Dan semua tenaga tadi disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi IVT pastinya. Katanya mesin ini sama persis dengan mesin Kia. Jadi kalau menurut pengalaman gue pribadi, konsumsi BBM-nya tuh irit banget. Untuk dalam kota, gue sempat 1:12 sampai 14. Dan untuk di luar kota, gue bahkan sempat 1:20 sampai 1:21. Yang pastinya itu gue menggunakan BBM Oktan 92 dan cara pengemudi yang Eco Drive ya. Selanjutnya kita bakalan bahas eksterior bareng Tony Zilla. Okay, now the future is here. Masa depan itu sekarang di sini ya. Okay, let's just say Hyundai Creta ini very futuristic ya, dan untuk mobil ini akan sangat banyak sekali fitur-fitur yang melimpah di mobil ini. Let's move along. Sekarang kita mulai dari eksteriornya ya guys. Okay, from the exterior, dari depan ini lampunya ini LED, bahkan kalau lampunya nggak nyala di daylight gini, lampunya tuh nggak kelihatan men, kayaknya ini nyatu semua gitu sama grillnya ya. Tapi sebenarnya kalau dinyalain ini lampunya di sini nih, ya. Tapi kalau dilihat kayak gini, ini cuman kayak grill aja gitu. Lampunya tuh nggak kelihatan sama sekali. Lampu kelihatannya di sini. Ini udah LED semuanya, dan ini ada lampu besar dan lampu kecilnya. Tapi kalau dilihat di daylight gini atau siang hari dan lampunya nggak nyala, lu nggak bakal lihat lampunya di mana. Ini cuman kayak full grill depannya. Dan ini menurut gue it's very futuristic ya. Gue pertama kali ngeliat nih mobil ya, even nih mobil udah bukan mobil baru-baru banget sih, tapi ini pertama kali gue ngeliat mobil ini mobil grillnya unik banget ya, lampunya di bawah gitu. Ternyata dia lampunya hidden gitu di sini. Ini keren banget. Di sini tipe yang Prime ya, which is yang paling tinggi. Di sini juga dilihat ini ada stripe rednya ya. Ini dia nyambung ke bagian fender ke bagian belakangnya. Oke, let's move along to the side. Let's go. Oke, sekarang kita udah ke bagian sampingnya. Oke,
Ini bentuknya, let's just say bentuk dari mobil ini more like small SUV atau crossover ya. Dan ini yang selalu gue bilang kenapa mobil crossover atau mobil small SUV itu biasanya lebih ke all terrain, which is Sugala Medan. Tetap kelihatan ganteng di jalan raya, tapi bisa sedikit semi off-road. Tentunya dengan fender yang ada di samping dan side skirtnya ya. Ini juga keren ya, kayak tadi gue bilang nih nyambung dari depan. Dia ini ada three tone, hitam, silver, and then red. Gitu. Ada stripe-nya. Very unique ya. Nah, untuk velgnya sendiri ini udah jelas ya, profilnya ini all terrain. Which is ring 17, profilnya ban 60. Mungkin masukin sedikit ban 70 masih keren juga ya. Ini depannya udah pakai rem cakram, belakangnya masih pakai chrome tapi. Well, I think it's more than enough to this look ya. Ya. Ini untuk kaca spionnya udah ada sensornya juga, tapi ini ntar kita bakal omongin lewat dalam. Jadi ini ntar kalau ada mobil atau motor dari samping ini ada sensornya, which is akan ada suara. Pokoknya mobil ini penuh banget dengan feature-feature safety yang melimpah ya. Karena kita ngomongin bagian luarnya dulu, eksterior dulu. Handle pintunya dia two-tone ya, dia pakai warna chrome. Ini a matter of taste sih. Kalau gue pribadi mungkin gue lebih suka yang setone ya, senada. Tapi ini warnanya chrome. Di sini juga ada roof rack-nya. Like but the roof rack juga ditulis di sini do not apply. Berarti ini cuman garnish aja ya. Terus udah gitu udah pakai shark fin to make it the aggressive look on this car ya. Let's move along to the rear. Dan bagian belakangnya ini lampunya ya guys. To be honest with you guys, I fell in love with the lights. Ini lampunya keren banget. Dia modelnya kayak ada berapa pieces ya? Satu, and then ada satu pieces lagi, dan ada satu pieces. Jadi ini kebagi-bagi. Ini menurut gue tampilannya nggak biasa ya. It's very unique, it's very futuristic ya. Fogger, udah ada defogger of course, lengkap ya. Ada kamera belakangnya juga. And the diffuser for body kit on the rear ini keren banget menurut gue tampilannya ya. Gue paling suka mobil ini bagian depan, bagian belakangnya sih. Ya terutama bagian belakangnya ini menurut gue nggak common dan very futuristic ya. Dan untuk warna pun, gue yakin kalau warnanya hitam itu just my opinion ya. Kalau warnanya hitam, gue yakin banget lampunya lebih keren sih. Dan ini pun dia punya two tone ya. Jadi atasnya hitam, bawahnya putih. After this, we're going to move inside into the cabin. Alright, let's move along. Alright guys, sekarang ini gue udah ada di cabinnya ya. Well, I'm sure you're gonna love this ya. Ini mobil simple, futuristic. Gue always said futuristic. Of course, this is a brand new car ya. Dominasi semuanya warna black. Ada black on glossy, sudah itu ada sedikit silver-silvernya, memberikan sentuhan yang sangat edgy gitu menurut gue. Speedometernya di sini, ini keren banget ya guys. Di sini speedometernya di sini ada drive dan traction ya. Apa itu drive and traction? Jadi setiap kali kita pencet, di situ ada perubahan guys. Jadi di sini bisa 3 ya, bisa ada sport, kemudian bisa ada normal dan eco. Dan setiap kita memilih fiturnya, di situ akan ada animasinya gitu. Nah kayak gitu tuh. Jadi kalau eco dia berubah warnanya menjadi hijau, which is membuat kendaraan lebih fuel efficiency, lebih irit. Kemudian untuk normal untuk daily using of driving ya. Dan kemudian ada sport, yang which of course mobil ini jadi lebih agresif, jadi lebih kayak sporty lah. And untuk tractionnya pun di sini ada snow, mud, and sand. Snow itu berarti bersalju ya. Mungkin di Jakarta, mungkin kalau hujan kali ya. Jadi tractionnya tuh lebih agile gitu, lebih keras. Terus kalau mud dan sand probably yang lebih dipakai ya mungkin kalau ada semi off-road atau jalannya mungkin bukan di aspal. Head unitnya di sini udah bisa mirror dari Samsung dan Apple ya. Jadi bisa langsung semuanya. Oh ini keren sih. Ini hampir sama mengingatkan gue pada head unitnya dari Kia Sonet ya. Yang kemarin udah gue jelasin. Kurang lebih kayak gitu. Jadi lu nggak perlu ganti lagi. I think it's already more enough. Sound system already on Bose or Bose. And then we move along to the steering. Di sini lengkap feature-featurenya, ada radio, voice and a command, and then buat catatan-catatan perjalanan. Kemudian dari sini dia ada shift handle ya. Jadi di sini ada shift handle ini untuk kalau perubahan dari kita drive, kemudian kita lari ke sport. Nah dari sini kita pindahnya langsung di tangan. Jadi kita nggak perlu pindah di sini. Untuk manualnya, untuk balapnya dia di tangan. 1 naikin, 2 naikin lagi, 3 naikin lagi. Tapi ini berfungsi kalau mobil lagi jalan gitu ya.
Terus dari sini setirannya ini udah ada tilt steeringnya of course, dan ada teleskopiknya. Ini orang probably buat some people ini sangat worth it ya, teleskopik. Tapi kalau buat gue pribadi sih, gue nggak terlalu peduli sih dengan teleskopik. It's just me ya, ini pribadi gue, karena menurut gue nggak mungkin juga nyetir mobil sampai begini atau jauh banget ke bawah, paling cuma naik turun. Itu cuma mengendara gue aja. And then we move along di sini ya. Di sini ada storage, dan storage-nya pun di sini ada air purifier-nya. Ini ada di sini ya guys. Ini jadi bisa dilihat nih ntar dari dekat ya. Ada power, ada mode, kemudian ada filternya. Gila, keren banget ya. Jadi ini udaranya bisa selalu fresh dalam sini. Oke, di sini juga ada storage di dalamnya. And then di sini ada cup holder. Cup holdernya ada lampu nih guys ya. Ini ada di sini juga ada nih di dashboardnya. Jadi kalau malam-malam nih mobil kelihatannya adem gitu, ada kayak lampu-lampunya gitu, keren. Dan untuk brake-nya pun, parking brake-nya dia udah elektrik ya guys, jadi tinggal ditarik aja dan diturunin aja, keren. Terus ada auto hold juga, jadi kalau misalnya ditanjakan kita mau ngerem tinggal pencet auto hold aja, cekrek gitu, jadi nggak perlu pencet kayak. Di sini pun ada yang namanya pendingin bangku. Nah ini menurut gue yang paling gue seneng dari mobil ini ya. Jadi bangkunya tuh ada AC-nya ya. Tinggal pencet, kita rasain gini, bangkunya jadi adem. Ini gue rasa feature yang paling sangat diperlukan, terutama di Indonesia yang udaranya selalu panas ya. Jadi ini sangat diperlukan. It's great menurut gue. Nah, untuk di bagian perchargeran nih di sini. Wah, di sini lengkap banget ya guys. Ada USB, kemudian ada Type C to C. Kemudian di sini ada 12 volt-nya juga ya, colokan. Dan di sini juga ada buat charger yang handphonenya ditaruh aja, jadi nggak perlu pakai colok-colokan. Alright guys, ini untuk bagian yang paling menyenangkan to see ya, which is sunroofnya ini udah panoramik ya, jadi dari depan sampai belakang. Ini keren banget. Dan ini modelnya satu touch aja ya, pencet kayak gini, nah, ini bisa kebuka langsung. Dan ini yang bikin gua senang itu ini full ya, dari depan ke belakang. Nah, terus kita mau pulang di sini ke AC-nya single zone ya. Dan di sini ini interconnect ke bagian storage di sini. Dan di sini bisa dibuka nih guys. Jadi ini istilahnya punya sedikit apa ya? Lemari es mini gitu. Jadi kalau taruh minuman di sini dia bisa dingin gitu. Sayangnya tapi untuk kebukanya ini dia nggak pakai slow ya. Jadi langsung jatuh ke bawah gitu. Lebih keren kalau kebukanya mungkin pelan-pelan set gitu. Tapi ini kebukanya begini. Well, it's okay. Yang penting feature-nya ada semua di situ. Well, I guess that's it. Sekarang lampunya di sini warnanya juga udah biru ya guys, keren. Di sini ada SOS. Jadi kata kalau mobilnya mungkin mogok, jadi tadi pencet bisa langsung connect ke bagian bengkel ya. Nggak tahu nih di Indonesia udah tersambung langsung apa belum, saya nggak tahu. Tapi di sini ada SOS-nya, ini keren menurut gue. Bangku ini semua udah leather, tapi dia belum elektrik ya guys. Jadi dia masih pakai tuas. Ini juga biasa pakai model yang diturunin, yang dinaikin. Recliningnya ini sama, semuanya masih pakai tuas, belum elektrik. Nah ini posisi duduk gue dengan tinggi badan kurang lebih 179-180 ya guys. Nah kayak gini nih posisinya. Ini karena kita akan move along ke belakang dan kita akan mengukur, mengeasure orang yang tingginya 179 atau 180 kurang lebih gimana sih posisi duduk di belakang ya. Alright guys, sekarang kita udah move to the rear cabin. Oke. Wow, ini emang bisa dibilang ya feature apa joknya ini. Gue seneng banget sama motif-motifnya ya. Ini keren ya, ada kayak model-model gitu. Dan ini ada AC-nya juga. Jadi kalau dinyalain dari depan, otomatis bangkunya ini ada sedikit kayak udara yang nendang, jadi bikin joknya tuh adem. Di sini ada handrestnya juga, ada cup holder as well. Di sini juga ada buat storage, dan di sini udah ada AC juga. Ada colokan USB, mungkin jadi buat naro colok handphone dan taruh di sini, karena di sini ada storage-nya juga. Well, posisi duduk gua rasa dengan 179 atau 180 sangat nyaman ya. Dan ini masih banyak banget
legroomnya ya. Bisa lu lihat nih, dengkul gua nggak nyentuh sama sekali dengan posisi gua duduk di depan tadi 180, 179 ya. Jadi kaki masih nyaman banget. Bagian kepala juga masih jauh banget ya, senderan. Mau duduk rebahan juga begini juga enak ya. Untuk orang Indonesia mungkin yang duduknya kayak gini, tapi ini posisinya begini kurang lebih ya guys. Untuk bagian belakangnya bangkunya udah stop ya guys. Jadi ini udah nggak bisa direbahin lagi atau dimundurin lagi. Stopnya di sini, jadi dia udah ada stopnya. Dan menurut gua duduknya cukup nyaman. Sekarang kita bakal cek bagian bagasinya. Oke, wow, ternyata dari beberapa mobil yang kita habis lihat ya, kayak kemarin Sonet misalnya, yang bagasi belakangnya nggak terlalu besar, ternyata ini lumayan besar ya. Jadi ini buat untuk satu koper gede, ini gua rasa cukup ya. Dua, gua rasa cukup sih koper yang gede ya, dengan posisi tiduran. Dan ini cukup lapang ya, gua rasa untuk mobil small SUV ya, untuk bawa barang. Jadi dengan posisi semua terbuka, kemudian bawa barang lagi, ini masih cukup memadai. Dan tentu dengan menambahi lagi ini bisa dilipat ya guys. Nah, bangkunya bisa dilipat seperti biasa ya. Ini dengan dilipat pastinya bisa membuat mobil ini bisa lebih banyak naruh storage di belakang, atau bawa peralatan-peralatan yang perlu dibawa mungkin buat camping segala macam. It's more than enough untuk storage or baggage. Alright guys, let's move on after this. Alright guys, sekarang kita test driving ya, dengan posisi drive yang normal, bisa banget. Mesin hening, kemudian juga suara mobilnya juga lumayan kedap ya. Namun untuk bagian suspensi ya, kalau kita coba di suspensi di sini, emang agak keras ya guys ya. Jadi mungkin dia mencoba traksi mungkin suspensi yang agak sedikit sport gitu. Jadi dia diberikan suspensi yang agak keras agar mobil tidak dari drive yang normal kita coba ke sport ya guys ya. Dan dari sport ini sudah terasa agresifnya, lalu kita coba ke bagian manualnya ya guys, which is pedal shift in hand ya. Kita coba yuk. Ya, langsung terasa banget ya guys, how aggressive the car was. Cukup lumayan agresif ya guys ya. Ini sangat sporty sih menurut gua sih. Alright then. Jadi kalau gue bilang perubahan dari normal kemudian masuk ke sport itu sudah sangat agresif. Kemudian kita coba untuk ke bagian sportnya, which is pakai menggunakan pedal ini, memberikan sensasi sporty yang lebih kental lagi. Jadi Oke guys, jadi gimana menurut kalian? Worth it gak sih beli mobil Hyundai Creta dengan harga 400 juta lebih, tapi mempunyai fitur yang melimpah banget? Kalau menurut gue sih ini benar-benar worth it banget guys. Kalau menurut kalian gimana? Ya, jadi buat kalian yang sudah terpaku atau sudah menjadi fanatik misalnya mobil Honda atau Toyota, biasanya udah males tuh ngelirik untuk brand-brand lain. Tapi kali ini, kalau kalian nonton ini satu brand dari Hyundai yang perlu kalian lihat dari video ini. Well, I guess that's it ya. My name is Tody Zilla. Adi Harjo Kusuma. And they are from Cars ID. Back to you guys.